Dianggap parasit keluarga. Bab 32. Kali ini, Kalandra menatap Sofia. Ia sampai menghentikan langkahnya. Dikoreksi gimana? Kita kan enggak lagi ujian. Ia menahan tawanya. Baginya, ekspresi takut Sofia benar-benar lucu. Menggemaskan. Tangan kirinya yang menenteng ransel kecil Sofia nyaris mencubit pipi Sofia yang tak lagi setirus dulu. Sofia refleks memejamkan matanya kemudian menunduk. Oke, jangan tegang. Karena apa yang kamu anggap berat belum tentu seberat yang kamu pikirkan. Jalani saja. Langkah demi langkah mereka arungi. Langkah yang makin lama makin terasa berat bagi Sofia yang terlalu minder. Jika diberi pilihan, daripada ke sana, tentu Sofia lebih memilih kerja rodi sampai besoknya lagi. Namun jika pilihan yang Sofia miliki malah dikejar-kejar Pak Haji dan fatalnya harus menikah dengan pria tua itu, tentu Sofia akan memilih menjadi bagian dari Kalandra. Ayo, Sof. Jangan malu-maluin. Enggak usah gugup begitu. Kamu bukan penjahat dan tujuan kalian ke sini juga bukan buat kejahatan, kok. Hati kecil Sofia menasihati. Dan detik itu juga Sofia mencoba tenang. Sofia menghela napas pelan beberapa kali. Sampailah mereka di ruang keluarga yang penerangan di ruangannya sungguh terang benderang. Ternyata sumber cahaya paling terang di sana dan itu dari tengah ruangan, merupakan lampu hias berukuran sangat besar. Sofia sudah sering melihat lampu hias semacam itu ketika ia bekerja menjadi art di rumah-rumah mewah termasuk itu ketika dirinya bekerja di luar negeri. Nah, ini orangnya akhirnya datang. Seru Ibu Kalsum tiba-tiba. Seruan barusan sukses membuat Sofia terkejut bukan main terlebih awalnya suasana di sana sangat hening. Dari lorong ruang samping, Ibu Kalsum melangkah cepat sambil membawa ulekan untuk membuat sambal. Loh, mau ngapain? Kalandra terheran-heran. Bapakmu, malam-malam minta pakai sambal. Mamah buatin, katanya rasanya salah terus. Terakhir katanya rasanya, rasa bangci. Ya mamah makin enggak ngerti. Ibu Kalsum yang memakai jilbab kuning, berkeluh kesah dengan suara lantang cerewetnya yang benar-benar khas. Dari lorong yang sama, Pak Sana selaku Bapak Kalandra melanglah loyo sambil membawa piring hanya berisi nasi putih. Sungguh pertemuan yang sangat di luar dugaan. Sofia Yage masih diam sungguh terheran-heran. Mamah kamu masak sop ayam, dikasih penyedap rasa sapi. Ya rasanya jadi macam banci. Mereka jadi bingung rasa. Nah bikin sambal pun iya. Bapak minta dibuatkan sambal kacang panjang, dipotong kecil gitu. Biasanya kan rasa terasi bakar sama kencur, ini ada rasa sapinya. Ya aneh lagi. Keluh Pak Sana merasa sangat teraniaya. Kalandra yang menahan tawanya langsung berkata, ini ada apa dengan sapi, Mah? Bukannya menjawab pertanyaan sang putra yang jelas menuntut penjelasan, Ibu Kalsum malah berkata, Mbak Sofia, besok kita bikin rendang sapi, yuk. Apa gulai sapi, pasti enak. Namun di belakang Ibu Kalsum yang kini menghampiri Sofia, Pak Sana sibuk menggeleng kepada Sofia sambil berbisik-bisik. Jangan mau. Kamu saja yang masak, Mama enggak usah diajak. Sofia bisa membaca gerak bibir pria berwajah kalem di depan sana dengan jelas. Namun, Sofia masih tidak percaya, bahwa tadi, Pak Sana memanggilkan Ibu Kalsum kepadanya dengan sebutan Mamah. Kebersamaan yang harusnya menegangkan apalagi bagi Sofia, malah berlangsung di dapur.
Sofia diminta membuat sambal kacang panjang dengan rasa terasi bakar maupun kencur yang khas. Ada pedas tapi ada manisnya juga. Rasa yang sudah selama 1 jam lalu, gagal Ibu Kalsum ciptakan gara-gara wanita ayu itu sedang hobi memasak dengan tambahan penyedap rasa sapi. Ketika Ibu Kalsum sibuk melihat Sofia membuat sambal, para lelaki terima duduk sambil menikmati teh manis hangat. Tentu saja, Daim masih di pangkuan sekaligus dekapan Kalandra. Ibu Kalsum tampak sangat serius melihat setiap proses yang Sofia lakukan. Sang suami yang juga sibuk memperhatikannya, menjadi kesulitan menghentikan tawanya. Dijamin beribu-ribu % Mama bakalan pinter bikin sambal kacang panjang. Dan dijamin 1000% juga, abis ini Bapak bakalan mabok sambal kacang panjang karena Mama pasti bakalan bikin terus buat andalan. Ucap Pasana di tengah tawanya. Ibu Kalsum langsung mendengkus sebal menatap suami. Bapak ini, jangankan masak, bikin sambal saja susah. Loh, Pak. Mbok ya dihargai. Ora papa kalau saben hari, menunya itu terus. Bapak bilang, apapun yang Mama masak bakalan Bapak makan, bahkan meski itu mengandung racun. Protesnya. Sofia yang baru beres mengaduk sambal kacangnya, juga mendadak lemas karena harus sibuk menahan tawa. Ini sudah jadi, ya. Bentar, demi cinta Mama ke Bapak, Mama dulu yang coba biar kalau ada apa-apa, Mama dulu yang kena duluan. Ucap Ibu Kalsum bergurau. Itu enggak ada racunnya, Mah. Sudah sini langsung bawa sini, dijamin itu pasti enak karena dari aromanya saja sudah ketebak. Tegur Pasana. Wah, asli, Pak. Ini mirip buatan Mama. Enak banget. Sergah Ibu Kalsum. Mirip bikinan Mama gimana? Salah alamat itu. Balas Pasana. Sofia makin lemas melihat tingkah orang tua Kalandra yang malah lebih mirip ABG yang baru berpacaran dan sedang sayang-sayangnya. Ibu Kalsum dengan bersemangat membawa ciri atau coet batu berisi sambal kacang panjangnya. Sementara Sofia baru bergabung setelah ia mencuci tangannya. Ia mengambil alih Daim dari Kalandra. Baru datang, sedang jadi tamu, malam-malam sudah langsung disuruh nyambel. Ucap Kalandra sengaja menyindir orang tuanya. Ibu Kalsum yang langsung pergi mengambil nasi langsung terbahak. Bawa nasi yang banyak, Mah. Sergah Pasana yang langsung masak dengan lahap. Katanya Bapak mau diet. Sergah Ibu Kalsum. Gara-gara Sofia, Bapak terancam gagal diet. Kali ini Pasana mengomel kepada Sofia. Loh, kok malah nyalahin Sofia? Wong tadi Bapak sama Mama yang minta dibuatkan sambal, ujar Kalandra membela Sofia. Ia berdiri dan juga ikut mengambil nasi. Kamu mau ngapain, Mas? Tanya Ibu Kalsum. Mau ikut makan. Mau ikut makan sambelnya juga, ucap Kalandra. Sudah, kamu makan pakai ayam apa telur, apa sup ayam saja itu, ucap Pasana. Bosan Pak. Melihat semua makanan itu yang tersaji di tengah meja saja, Kalandra sudah bosan. Ibu Kalsum yang masih lahap makan, tersenyum tak berdosa kepada Sofia yang juga langsung balas tersenyum geli kepadanya. Mbak, Masnya juga mau makan. Jadi bikin sambel lagi. Mendengar itu, Kalandra dan sang bapak, kompak tertawa. Kalandra meletakkan piring berisi nasinya kemudian mendekati Sofia dan mengambil alih Daim lagi. Aidannya tidurin di kamar kamu. Jangan diemban gitu terus, kasihan takutnya badannya sakit, sergah Ibu Kalsum. Nanti saja, Mah.
Kasihan kalau di kamar sendirian, balas Kalandra yang kemudian mencium gemas pipi Daim. Oh iya, Mbak. Kamu lagi dikejar-kejar Pak Haji, ya? Serga Ibu Kalsum yang memulai membuka situasi sulit Sofia. Pak Haji siapa? Tanya Pasana tak tahu menahu. Karena ketika Ibu Kalsum begitu fasih membahas perkara pelik yang tengah melilit Sofia, tidak dengan Pasana yang sibuk bertanya. Tampaknya, Kalandra sudah menceritakan semuanya kepada sang mamah. Terlebih sejauh ini, hubungan keduanya memang sangat baik. Orangnya kayak apa, sih? Tanya Pasana. Lebih tua dari bapak. Serga Ibu Kalsum yang kali ini mengambil ayam goreng. Kalau yang punya dealer motor, kayaknya bapak pernah lihat. Lah tadi itu yang di depan kontrakan Mbak Sofia, yang mama ajak bapak ke sana. Bapak lupa. Innalillahi, itu. Oh iya. Iya. Sudah tua banget itu. Sebaya kakeknya kalah kayaknya. Nah, benar, Pak. Sebaya bapakku. Ya sudah kalau gitu mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Tuh Pak Haji harusnya enggak berani ganggu kamu lagi, ucap Pasana setelah ia meminum teh manisnya dan satu piring nasi hangat miliknya juga sudah sampai ia habiskan. Iya, Mbak. Sudah, kamu di sini saja. Nanti kalau ada apa-apa, kita saling saring. Ini ibaratnya, Mas yang baru kehilangan anak dan istrinya, kembali dikasih kepercayaan sama Tuhan, buat jadi suami sekaligus bapak lagi, ucap Ibu Kalsum. Kemudian, ia meraih gelas berisi air putihnya. Dan setelah ia minum, ia berkata, Mama sama bapak enggak akan banyak ikut campur. Asal anak cocok dan yang dipilih juga bisa diajak hidup bersama, sebagai orang tua kami cukup lihat anak bahagia. Dapat anak itu susah, kalau enggak, Mas Kala pasti punya saudara. Tapi jangan sekali-sekali minta mamah bantu urus bayi. Bahaya. Serius, ini bukan bercanda. Masak sama urus anak, mamah beneran jangan dipaksa. Bahaya. Sergah Pasana dan sang istri yang menjadi terdakwa hanya tertawa. Daim sampai bangun sekaligus menangis dan mungkin efek kaget. Sofia segera menenangkannya, pamit karena Kalandra membimbingnya ke kamar pria itu saat masih tinggal di sana. Jadi, bisa kalian bayangkan perasaan Sofia saat ini. Sofia merasa seperti mimpi. Mimpi yang sangat indah hingga Sofia tak mau menyudahinya. Kamu langsung istirahat saja. Besok kalau aku belum bangun, bangunin saja. Memangnya Mas tidur di mana? Di kamar tamu, kamar yang ada di sebelah ruang keluarga. Maksud Mas, besok Mas mau antar aku? Kalau iya, enggak usah, Mas. Jam segitu kan sudah pada banyak yang ke masjid. Termasuk bapak Mas juga biasanya ke masjid bareng warga buat salat subuh berjamaah. Ya enggak apa-apa. Besok aku antar kamu, sekalian salat subuh berjamaah karena abis itu, aku mau ke makam Bilqis. Sofia langsung mengangguk-angguk paham. Ya sudah, Mas. Selamat malam. Terima kasih banyak buat semuanya. Ini aku tutup pintunya, ya. Kalandra yang menjawab setiap ucapan Sofia dengan anggukan, berkata, sekalian dikunci juga enggak apa-apa, biar kamu jauh lebih merasa aman. Namun jangan berpikir di sini enggak aman. Sofia tersenyum kikuk kemudian mengangguk-angguk paham. Kalandra meninggalkan mereka setelah pria baik hati itu pamit kepada Daim. Karenanya, Sofia berangsur menutup pintunya dan memang sampai menguncinya. Di dalam kamar Kalandra yang terbilang cukup luas,
semuanya tertata rapi. Malahan, tempat tidurnya saja sampai ditutup kain dan mungkin efek jarang dipakai. Setelah menyisihkan kain penutup tempat tidur di sana dan Daim juga turut Sofia rebahkan di tengah tempat tidur yang benar-benar empuk tersebut, fokus perhatian Sofia terusik pada keberadaan dua bingkai foto yang masing-masing menghiasi kedua nakas di sebelah tempat tidur. Kedua bingkai tersebut berisi foto Calandra dan Bilqis. Keduanya tampak sangat serasi dan kompak tersenyum ke arah kamera. Yang wanita cantik, yang laki-laki tampan. Satu bingkai saat keduanya masih memakai seragam SMA yang dicoret-coret. Foto tersebut seolah diambil tak lama setelah acara pengumuman kelulusan. Sementara foto yang satu lagi, berisi foto Calandra dan Bilqis memakai pakaian adat pengantin warna hitam khas Solo, Jawa Tengah. Jika ditanya cemburukah Sofia melihat itu sedangkan kini, Calandra telah mengikatnya, mereka akan menjalani hubungan yang lebih serius. Sofia akan berucap tegas, tidak. Sebab Sofia sadar, semua orang hadir membawa masa lalu termasuk itu dirinya dan Calandra. Asal mereka sama-sama bisa adil dalam bertanggung jawab, semuanya pasti akan baik-baik saja. Terlebih selain Calandra yang telah menunjukkannya dengan tetap bertanggung jawab kepadanya maupun Daim walau Calandra juga masih mengurus Bilqis, bagi Sofia, level terpenting dalam sebuah hubungan adalah rasa tanggung jawab sekaligus rasa nyaman. Rasa nyaman yang biasanya hadir karena adanya saling menghargai. Sementara semacam rasa sayang apalagi cinta, pasti akan hadir dengan sendirinya seiring kebersamaan mereka.